Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sehat, sobat inspiratif. Sore hari ini kita belusukan kembali untuk mendapatkan inspirasi di Kabupaten Kutai Timur. Rupanya di Kabupaten Kutai Timur masih banyak orang-orang yang kreatif. Kreatifnya apa? Ceritanya beliau ini adalah pengrajin mebel atau kayu-kayu. Dan lebih hebatnya lagi, beliaunya berhasil merancang sebuah sepeda dari kayu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke tempatnya beliau. Bagaimana cara merakitnya dan bagaimana dinaiki, apakah dikendarai, apakah kuat atau tidak, karena bahannya dari kayu. Unik ya? Jangan lupa like dan subscribe kanal inspiratif agar menjadi inspirasi buat kita bersama. Yuk, kita langsung ke dalam. Assalamualaikum. Woi, ini Pak Ma'ruf. Salamnya begini. Woi, Pak Ma'ruf ya. Pak Maskar. Oh ya, Pak Ma'ruf. Ini mebel UD Eka Jaya. Betul, itu mebel UD Eka Jaya. Eka Jaya. Pak Ma'ruf asli Jawa. Masalah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Blora. Blora. Oh, Blora Jawa Tengah, sobat inspiratif. Nah, ini di rumah produksi dari Bapak Ma'ruf ya. Rupanya banyak bahan-bahan dari kayu, ada yang buat meja, kursi dan lain sebagainya. Ayunan juga ada. Dan yang lebih unik yang mau kita kulik adalah pembuatan sepeda kayu. Bagaimana sih cara merakitnya? Kita langsung tanya ke beliaunya ya. Pak Ma'ruf, ini mana itu pengrajinnya? Wah, ini ya. Baik. Kalau kayak semacam meja, kursi itu suatu hal yang wajar ya, Pak Ma'ruf ya. Ini kok sampean punya inspirasi sepeda? Itu dapat inspirasinya dari mimpi atau seperti apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sering nonton YouTube apa-apanya Pak. Jadi di tempat saya juga ada limbah. Ada limbah. Jadi kenapa sih saya tidak punya sepeda? Dulu waktu kecil saya sering naik sepeda. Jadi itulah sepeda saya. Pengen limbah-limbah saya gunakan untuk membuat sepeda kayu. Sepeda kayu? Iya, biar bermanfaat Pak. Biar bermanfaat sepeda kayunya. Nah, itu aja. Memang sekarang lagi booming ya sepeda-sepeda, ada yang harganya sampai mungkin ratusan juta, ada dan lain sebagainya. Ini sangat unik ya, pakai sepeda kayu. Semuanya bahan, oh enggak, dari kayu juga ya. Coba dijelaskan Pak Ma'ruf. Jadi gini, premnya Pak, premnya itu kayu. Ya, premnya itu kayu. Ini ukuran 26, ini 27,5. Namun sebetulnya bisa Pak, semua kayu, namun enggak bisa dipakai sekuat pun. Nah, itu enggak bisa sekuat pun. Tapi kalau shocknya pakai dari pabrik, lainnya dari pabrik, itu sangat istimewanya naik gunung turun gunung oke. Itu saya menjamin karena saya sudah membuat satunya lagi yang pakai shock kayu, namun bisa dipakai di kota-kota. Kalau untuk ekstrim sangat kurang nyaman itu aja. Betul. Itu aja. Jadi dari keterangan Bapak Ma'ruf, beliaunya 90% ada yang dari kayu, namun demikian untuk dicoba untuk di jalan rata, kemudian di aspal, jarak-jarak pendek itu bisa. Namun kalau untuk mountain bike atau yang biasanya ke jalan-jalan rusak atau ke hutan-hutan itu nggak bisa gitu ya Pak Ma'ruf ya? Ya sangat berat Pak, sangat berat. Ini dari kayu jenis apa Pak Ma'ruf? Ini kayu Kalimantan, jadi namanya kayu ipil. Ipil. Namanya ipil, istilahnya bilang ada orang kita ipil minyak, memang licin kayak minyak gitu. Oh gitu. Jadi sering saya mandiin, saya sering Dicuci? saya cuci, jemur nggak apa-apa. Oh, jenis kayunya kayu ipil ya? Kayu ipil. Sangat kuat sekali, sangat kuat. Halus ya? Halus. Kenapa sekarang kan ulin atau apa? Kalau ulin bagaimana? Kalau ulin itu ya kuat, namun nggak tahan gebrakan karena dia gampang mudah pecah. Mudah pecah, ke satu berat. Ke satu berat. Dan ini sini agak ringan. Itu aja istimewanya, kuat kayunya, agak ringan. Itu aja. Baik. Ini ada contoh tiga ya. Nah, ini dua frame-nya seperti ini ya, sobat inspiratif. Frame-nya kayak semacam ini bahannya hampir 90% dari kayu ya. Betul. Kayu, ini ragang. Frame-nya dari kayu ini. Memang ada sambungan-sambungan, tapi sudah diuji coba ya Pak Ma'ruf ya? Betul, sudah saya coba uji. Nanti selanjutnya videonya saya keluarkan ya untuk stream. Oke. Masih banyak inspirasinya ya. Ini kayu, kemudian ini untuk peletakan rodanya ini menggunakan besi, tidak peluru. Betul. Iya. 4 mili itu.
Nggak melulu pakai kayu ya, karena untuk ketahanan roda ini untuk penggeraknya memang harus pakai besi juga. Satu untuk kekuatan, untuk safety. Samping itu juga supaya rodanya bisa berputar dengan baik. Untuk frame-nya pakai kayu kayak semacam ini. Oke, ini sudah berapa banyak diproduksi? Sebetulnya 4 jenis, sudah 4 sepeda. 4 sepeda. 4 sepeda. Satunya masih dipakai teman-teman. Jadi yang mungkin yang saya keluarkan lagi nanti yang Minion. Minion itu yang melengkung, itu sepeda tahun 90-an. Itu sudah saya cetak itu. Gitu. Saya cetak nggak lama lagi, mudah-mudahan insya Allah jadi nanti. Oke. Dan limbah-limbahnya bisa dipakai lagi. Baik, ini sudah ada yang beli atau belum Pak Maruf? Sementara belum, masih dipakai sendiri. Masih aneh. Enggak apa-apa itu. Mana aja. Aduh, enggak apa-apa itu. Iya. Jadi masih sementara masih dulu. Masih dipakai dulu, masih uji coba, tapi saya coba sudah sangat kuat sudah. Sudah sangat kuat ya. Ini terbukti ya. Mungkin sambil duduk enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa, ya. Boleh Pak, boleh. Ini terbukti bahwasanya ini sangat kuat ya. Bahkan tadi jatuh juga enggak patah ya. Enggak patah. Ini kalau ditutuk-tutuk kan enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kayunya sangat istimewa. Luar biasa, sangat kuat Sobat Inspiratif. Memang tunjuk satu aja kuat. Ringan, kuat, ringan. Ini mungkin nanti mengalai produk-produk yang mahal di toko-toko ya. Ini karya dari Pak Maruf sangat luar biasa, menggunakan kayu. Namun ini untuk shocknya tetap pakai plat atau besi. Betul. Kemudian untuk apa bahasa ini, klaker atau iya, STB ini namanya Pak. Oke. Ini penambahan aja supaya tahan dia. Untuk engkolnya ini, engkolnya. Nah, sudah ada motornya, sudah siap rakit. Luar biasa. Ini perancangnya sampai sendiri Pak Maruf betul ya? Pak, betul. Jadi ada waktunya sebentar saya bermanfaat lah. Jadi ada waktunya sebentar, saya bikin-bikin itu aja Pak. Jadi itu aja. Oke, ini. Nah, ini contohnya apa? Setir ya, Pak Maruf ini ya? Setir ya, itu setir. Setirnya juga dari kayu, sobat. Semuanya kayu ya. Inspiratif, udah apa-apa disadarkan aja, Maruf. Nah, jadi ngobrolnya lebih nyantai kalau sambil duduk ya. Betul Pak. Ini juga dari kayu. Dari kayu itu. Sangat kuat ya. Kayu itu Pak. Ngalang-ngalain besi juga ini ya. Luar biasa. Baik, ini contoh-contoh untuk yang sudah dirakit ya, tapi belum dipasang rodanya dan lain sebagainya. Untuk pengukurannya ini ngemal sama produk-produk yang sudah ada atau gimana ya? Betul Pak, kita juga desain teman ada saya sedikit perubahan karena di bidang kayu. Jadi ada sedikit saya rubah masalah ukuran. Kalau ukuran dan tetap standar sih, standar pabrik ya. Cuman ada sedikit perubahan karena kayunya kan agak sedikit agak tebal daripada yang lain. Di pabrik kan agak tipis pipanya, kalau ini agak tebal, jadi mungkin agak tambah sedikit masalah ukurannya. Jadi memang mal-malannya atau apa ukurannya ini harus benar-benar pas ya. Betul Pak. Kalau kayu ini kan tidak bisa dipaksa kencang ya, takutnya nanti patah atau seperti apa. Jadi memang benar-benar harus sekian senti dan lain sebagainya gitu ya. Betul, ini sampai 13,5 cm supaya nanti kan gear double-nya itu bisa pas. Bisa pas, jadi tidak bisa meleset karena kayu terlalu tekan juga pasti ya agak seperti besi kan itu. Tapi harus akurat ukurannya supaya enak dipakai. Pas ya, dudukannya, bautnya, murnya itu ya. Betul Pak. Luar biasa, sampai ukuran sentimeternya sudah diukur sama Mas Maruf ini. Keren ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat sobat inspiratif ya. Ini ada produk baru, sepeda dari kayu ya. Memanfaatkan limbah-limbah di sekitar rumah kita memang sebenarnya perlu pikiran yang inspiratif lah ya Pak Maruf ya. Ini lihat limbah kayu untuk apa sih, sebenarnya masih berguna. Kayak semacam ini nggak nyangka loh bisa jadi setir sepeda ya kan. Kalau dulu waktu sekolah jadi apa itu, stek kaki gitu ya. Hey, di sebelah sudah ada yang sudah dirakit sobat inspiratif. Mungkin sobat inspiratif pengen tahu apa sih, gimana sih kalau sudah dirakit. Nanti kita coba juga berjalan bagaimana itu kira-kira. Kuat nggak? Njot-njotan atau enggak gitu ya? Betul Pak, silakan. Sebelah Pak. Silakan Pak, silakan coba Pak. Nah, ini dia sepeda yang sudah dirakit oleh Bapak Maruf. Hampir 90% menggunakan kayu ya.
Tapi kalau rodanya kan nggak pakai kayu, ya jelas pakai roda seperti sepeda-sepeda biasanya. Samping itu perakitannya tadi kenapa harus sentimeternya, ukurannya harus pas, dikarenakan dudukan dari ini masih menggunakan sepeda yang seperti biasanya. Kemudian pedalnya, rantainya dan lain sebagainya memang harus pas karena kayu tidak bisa bengkokkan sedikit gitu ya, dikencengin gitu. Yang penting benar-benar harus pas. Monggo, bisa dijelasin sini Pak Maruf. Wah, ini kalau seandainya saddle-nya atau tempat duduknya pakai kayu mungkin bisa juga ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Sudah ada contohnya juga. Oh, sudah ada contohnya. Oke. Kalau kemarin saya pakai di agak jauh-jauh karena agak sakit karena juga namanya kayu. Oh, gitu ya. Jadi agak empuk. Oh, kita sudah di situ, gitu. Pak, di belakang Ya. Sebetulnya kalau yang di belakang juga ada semua kayu semua, Pak. Namun masih dipakai. Benar. Sebenarnya mungkin saja ini semuanya menggunakan kayu juga mungkin, tapi ya itu kalau tempat duduknya menggunakan kayu mungkin di bokong atau di pantat agak sakit gitu ya, agak sakit. Ini selama perancangan ini memerlukan waktu berapa lama untuk menjadikan satu sepeda? Sebetulnya kalau nggak fokus Pak, pokoknya gini. Jadi kalau misalnya paling ya sama finishingnya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Wow. Tapi kalau betul-betul serius nggak sampai. Sampai karena kita kan sambil ya. Sambilan aja. Sambil mungkin buat meja, kursi, pintu dan lain sebagainya. Ada yang bekas nih buat sepeda semacam ini ya. Jadi ada waktunya sedikit disisihkan untuk kreatif. Luar biasa untuk menjadikan sebuah sepeda kayak semacam sepeda kayu semacam ini. Pak Maruf dengan keterampilannya memerlukan waktu kurang lebih selama seminggu. Nah, ini kan belum ada pemasaran. Kira-kira Pak, untuk membeli sepeda kayu semacam ini kira-kira saja dulu, kan belum dipasarkan ya. Betul. Nah, budgetnya berapa sih? Ya. Kalau yang bahannya bagus, maksudnya onderdilnya bagus, itu sampai 7,5 juta. 7,5 sampai 5 juta. Nanti kalau kalau yang sederhana itu sekitar 5 juta, Pak. Oh, 5 jutaan ya. Soalnya karena juga anunya mahal-mahal semua. Tergantung ukuran, Pak. Kalau ukurannya 27 atau 29 juga beda lagi. Itu juga mahal. Kalau 26 itu harganya juga kurang. Jadi itu aja kan banyak ukuran brand-brandnya itu. Ukuran 26, 26,5, 27, 27,5, 29. Nah, itu karena ada tingkatan harga. Ada tingkatan harga. Benar. Benar. Luar biasa, sepeda kurang lebih estimasi sekitar 5 sampai 7 juta. Mungkin terkadang agak berpikir sedikit mahal sih. Namun dikarenakan ini kreatif, seni, namanya orang suka, ya kemungkinan harga mahal itu enggak lagi lah, ya kan? Mungkin bisa diadu. Ini uniknya sangat luar biasa pakai kayu ya. Mungkin pertama-tama mungkin agak sedikit aneh, tapi nanti lama kelamaan kan menjadi terbiasa. Gitu ya. 7,5 juta. Berarti yang mahal ini belinya di toko-toko biasa ya, Pak? Iya, online Pak, semua online. Oh, toko online. Berarti yang buat di sini produk di Eka Jaya hanya Frame-nya. Oh, frame-nya, yang lain beli di toko-toko. Oke. Rakit sendiri. Oke. Luar biasa, kuat. Baik, tadi saya sudah coba sepeda kayu produksi dari Bapak Ma'ruf. Rasanya seperti sepeda-sepeda biasa. Penggabungan antara kayu dan besi dan roda semuanya mengalir dengan sempurna. Mungkin ada beberapa yang mungkin perlu diperbaiki terkait sama safety, ketahanannya dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita bersama
untuk selalu berbuat yang kreatif, manfaatkan limbah-limbah yang ada sekitar rumah kita yang bisa menjadi pengrajin kayu, bisa dicontoh ini Pak Ma'ruf. Selain pintu, jendela, meja dan lain sebagainya, beliau dengan inspirasinya membuat sepeda kayu. Mungkin ini satu-satunya di Sangatta dan mungkin juga satu-satunya di Kalimantan Timur. Betul. Saya lihat berbagai titik. Oh gitu, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ma'ruf. Terima kasih. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, demikian belusukan kita di tempatnya Bapak Ma'ruf UD Eka Jaya untuk melihat sepeda kayu dari Bapak Ma'ruf. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita bersama untuk lebih kreatif lagi, Jangan lupa like dan subscribe channel Kanal Inspiratif. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita bersama. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.